Ya, pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengaku masih berupaya mencari investor strategis untuk ikut serta dalam pendanaan program 3 juta rumah. Marwarar pun tetap optimis ke depannya program 3 juta rumah akan menarik untuk dilirik oleh investor. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengakui masih kesulitan untuk mendapatkan investor yang akan berinvestasi dalam skala besar di program 3 juta rumah. Menteri PKP Marwarar Sirait dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya sudah berupaya menjajaki peluang investasi dengan sejumlah calon investor potensial. Namun hingga kini masih belum ada pihak yang menyatakan tertarik untuk berinvestasi di program 3 juta rumah. Adapun beberapa calon investor potensial yang sudah diajak untuk berinvestasi, antara lain Uridu dari Qatar dan Standard Chartered dari Singapura. Namun Marwarar mengakui belum ada kesempatan yang konkret dengan korporasi multinasional tersebut. Mohon maaf, kami nggak bisa. Kami harus bekerja juga mencari investasi supaya bisa jalan. Kalau belum ada yang berhasil, Pak, saya akui belum ada yang berhasil. Tapi kan Bapak nggak mau saya tenang-tenang aja, Pak. Belum ada yang berhasil, konkret belum. Kalau mau jujur, saya apa adanya gitu. Tapi bagaimana kita ke Qatar 2-3 hari, kita pertemuan di luar jadwal dengan Presiden, yang diresmikan kita ketemu dengan Ooredoo, kita ketemu dengan Standard Chartered, kita ketemu dengan CEO meeting. Kita berusaha, Pak. Tapi maaf, mungkin belum sesuai harapan. Marwarar mengatakan dalam target internal di kementeriannya, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ditargetkan mampu menarik investasi hingga 5 triliun rupiah. Target yang sama juga diproyeksikan di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Dan meski belum ada investor yang menyatakan tertarik untuk mendanai, Marwarar mengaku tetap optimis ke depannya program 3 juta rumah akan menarik untuk dilirik oleh investor. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menanti realisasi program 3 juta rumah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bambang Ika Jaya, praktisi properti dan juga Wakil Ketua Umum DPP Rail. Halo Pak Bambang, apa kabar? Baik Mas Pras, juga pemirsa IDX. Baik. Sehat selalu Mas. Sehat selalu, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ini ada Pak Anton Sitorus, pengamat properti. Halo Pak Anton, apa kabar Pak? Baik Mas Ras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Pak Anton. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan review dan juga update nih dari sisi pelaku usaha. Sebagai praktisi, Anda melihat bagaimana sih kondisi real dari sektor properti di Indonesia saat ini Pak Bambang, silakan. Ya, kalau kita lihat sektor properti saat ini memang banyak tantangan ya, dengan adanya mungkin beberapa bulan terakhir perlemahan daya beli, lalu juga ada beberapa PHK yang berlangsung, dan ini bukan hanya di level nasional, bahkan di tingkat dunia pun itu terjadi gitu loh. Artinya memang kondisi ekonomi perlu satu hal yang kita jadikan tantangan ya, agar kita bisa tetap eksis. Lalu dikaitkan dengan 3 juta rumah ya, memang ini satu program yang sangat ditunggu masyarakat khususnya kan. Kalau kita melihat bahwa ini bagian dari asa citanya dari pemerintahan Prabowo, lalu juga kita melihat bahwa pelaksanaannya itu kan memang bukan hanya membangun ya, tapi juga melakukan renovasi, di mana 3 juta itu kan 1 jutanya adalah untuk hunian perkotaan, lalu 2 jutanya itu untuk hunian pedesaan. Nah ini yang mungkin harus lebih diperjelas gitu, kira-kira bentuk lalu sasarannya dan nanti aplikasi ke depan seperti apa. Lalu yang saya melihat mungkin kadang-kadang kita perlu perjelas juga nih mengenai konsep 3 juta rumah. Karena kita kadang-kadang merasa bahwa 3 juta rumah ini adalah bagian dari program pemerintah untuk membangun rumah, lalu dibagikan secara gratis kepada masyarakat seperti MBG, lalu juga mungkin bansos dan lain-lain. Nah ini yang kadang-kadang mungkin agak sedikit melenceng ya, karena sebenarnya 3 juta itu memang bagian dari program yang harus kita jalankan dan meneruskan apa yang seharusnya sudah berjalan dengan baik gitu. Nah itu yang coba mungkin disosialisasi, karena persepsi 3 juta dengan angka yang begitu besar, lalu juga harapan masyarakat bahwa ini adalah bagian dari
pekerjaan besar pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan gitu. Mereka berharap ini gratis dan saya rasa memang itu tidak mungkin kan, karena ini kan rumah hunian gitu. Walaupun hunian itu adalah bagian dari 3 kebutuhan dasar dengan selain pangan, sandang dan papan gitu. Baik, nah dari Kira-kira sisi gitu. Pak Anton bagaimana Anda melihat begitu kelanjutan dari program 3 juta rumah begitu dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam program 1 juta rumah sebelumnya begitu yang sudah ada nih Pak Anton? Ya, terima kasih Mas Pres. Jadi kalau saya melihatnya eh, jadi agak sedikit bingung ya dengan pernyataan menterinya itu bahwa ternyata nggak ada karena di pemberitaan sebelum-sebelumnya kan kita mendengar bahwa betapa optimisnya gitu, betapa banyaknya pemberitaan bahwa sudah ada investor ini itu segala macam yang siap. Tapi ternyata kalau kenyataannya seperti ini ya dari awal saya juga sebenarnya udah sering bilang gitu sama teman-teman di media Mas Pras bahwa bicara mengenai program mengentaskan kemiskinan perumahan itu lokomotifnya tuh harus pemerintah ya. Jadi yang menjadi penggerak utamanya adalah pemerintah beserta badan-badan usaha yang ada di pemerintahan. Kalau swasta itu ya hanya sebagai mitra gitu. Jadi Pak Bambang, Direy, Apersi itu sebagai mitra, tapi lokomotifnya tetap adalah pemerintah. Karena ini kan misinya beda ya. Kalau misalnya pengentasan kemiskinan perumahan, rumah yang dibangun itu untuk kelompok masyarakat yang nggak mampu, di situ ada hitung-hitungan yang mungkin kalau di swasta itu agak sulit masuk gitu. Jadi makanya kalau kita lihat lagi di program 1 juta rumah di periode sebelumnya, Mas Pras, kan saya juga pernah bilang bahwa dari 1 juta itu yang benar-benar actual pembangunan rumah itu mungkin hanya 30%, hanya sekitar 300 ribuan gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi 300 ribu itu juga kan nggak jauh-jauh dari angka FLPP dan yang dibangun oleh PUPR gitu ya. Jadi itu benar-benar programnya pemerintah. Jadi boleh bilang mayoritas dari pencapaian di periode sebelumnya itu adalah proyek-proyeknya pemerintah gitu, yang mana kontribusi swasta itu tidak terlalu besar karena memang pemerintah juga kurang bisa memberikan arahan dan guidance yang tepat supaya swasta bisa berkontribusi lebih besar. Jadi kembali lagi saya bilang bahwa di program 1 juta rumah yang lalu itu 300 ribuan unit yang terbangun itu mayoritas adalah angka FLPP. Angka FLPP aja sudah 200 ribu kan. Terus selebihnya yang hampir 100 ribu itu yang dibangun mostly by PU ya, PUPR gitu, melalui rumah susun PU ya, lalu untuk ASN, untuk masyarakat di daerah pinggir kali dan sebagainya. Jadi kita lihat faktanya aja gitu bahwa di periode sebelumnya yang terbangun itu memang mostly adalah yang oleh pemerintah. Nah sekarang kan Kementerian PKP ngomong sesuatu yang baru, ingin mengikutsertakan swasta investor. Nah swasta dan investor itu perlu ada hitung-hitungannya Mas, supaya bisa masuk. Ya, kalau misalnya hitung-hitungannya nggak masuk, ya seperti yang dia bilang sendiri bahwa ternyata belum menemui kesepakatan kan begitu. Oke. Nah ini menarik Pak Anton. Nah lantas Pak Bambang, dari sisi praktisi Anda melihat bagaimana? Bottleneck-nya di mana kalau kita bicara untuk bagaimana mengentaskan backlog perumahan di Indonesia, kemudian bagaimana membuat satu rumah yang terjangkau bagi lapisan masyarakat menengah bawah ini Pak? Iya, kalau kita lihat memang dengan adanya target 3 juta rumah ini kan memang harus kita kerja cepat ya. Otomatis ada beberapa yang kita harus skip dan kita udah langsung lari sebenarnya gitu. Memang Kementerian PKP ini adalah kementerian yang kami perjuangkan dalam hal ini, lalu Kadin, Apindo dan sebagainya kan memang sangat mendorong itu. Dan sekarang itu sudah berdiri, yang kita harapkan adalah kementerian ini akan bisa berlari karena kan dipisah antara PU dengan PR-nya kan, perumahan rakyat. Dan PR dari kita ini, pekerjaan rumahnya adalah membereskan backlog. Dan saya merasa bahwa sebenarnya tahun ini juga ada satu perbaikan. Kenapa? Karena kalau tahun kemarin kan kita mencapai mungkin 300-an sekian rumah FLPP, lalu tahun ini sebenarnya dari sekitar 220, kemarin sudah direview kembali menjadi 420 rumah yang akan nanti didanai oleh FLPP. Artinya akan ada satu peningkatan. Lalu yang kedua, sebenarnya memang kepentingan pembangunan perumahan itu tidak melulu harus dari pemerintah pusat.
Setiap daerah, baik itu di Jakarta sampai ke Papua, mereka tentu punya dana untuk perumahan. Nah, ini yang harusnya sama-sama coba kita atur sehingga kita punya kesempatan untuk melakukan pengembangan secara lebih masif. Karena jangan lupa bahwa RE itu ada di seluruh provinsi, ada 39 DPD di 38 provinsi. Artinya tinggal gimana kita sebagai developer dapat kesempatan dan tentu harus disupport oleh aturan dan pendanaan yang tepat. Oke, ini dia. Aturan pendanaan kemudian kolaborasi seperti apa yang diharapkan dari pengembang ataupun pelaku industri properti begitu di Indonesia ke depannya kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Bambang dan juga Pak Tun, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan program 3 juta rumah begitu yang dicanangkan oleh pemerintah. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat ini adalah untuk wilayah perkotaan, kemudian pedesaan dan juga pesisir. Kemudian realisasi program dari sejuta rumah sendiri seperti yang bisa Anda saksikan begitu. Target di tahun 2024 ada 1.042.738, sementara bagaimana dengan realisasinya di tahun 2025 ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan selanjutnya kita akan cermati terkait dengan data target pembangunan 3 juta rumah tadi. Ada 1 juta di perkotaan, pedesaan dan juga wilayah pesisir. Berikutnya kita lihat terkait dengan harga rumah. Ini indikatornya ada harga pemerintah, harga proposal, kemudian harga pasar. Untuk 1 tempat tidur, 2 tempat tidur, harga per meter perseginya ini cukup berbeda. Pemerintah sekitar 6,9 juta rupiah per meter persegi. Kemudian harga proposal 10 juta, sementara harga pasarnya di 19,7 juta meter persegi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya dengan praktisi dan juga pengamat properti saat ini. Baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Nah, Pak Bambang, menarik kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Realisasinya seperti apa sudah kita bahas. Kemudian ini terkait dengan harga rumah. Nah, ini sempat disinggung oleh Pak Anton. Mix and match-nya sendiri apakah sudah sama, sudah sinkron nih Mbak kalau kita bicara mengenai harga yang dijual, harga produksi, kemudian harga yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri? Iya, sebenarnya kalau kita bicara pemerintah sebagai regulator, mereka sudah banyak melakukan hal-hal yang positif lah. Salah satunya kemarin kan PPNDTP yang saat ini masih berjalan, lalu dengan ada LTV yang bisa 0%, dan terakhir ini kan ada pelebaran ataupun penaikan dasar untuk MBR, yaitu dari 8 jutaan menjadi 14 juta. Nah, kita melihat bahwa ini memang ada tantangan, ada peluang, tapi juga ada ancaman untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah di kalangan MBR ya, yang apakah di situ kaum buruh dan memang yang kapasitasnya sampai dengan 8 juta. Nah, ini yang perlu dicermati lagi karena di situ sebenarnya ada kesempatan tapi juga ada tantangan ya agar ini bisa tepat sasaran. Kalau kita melihat 14 juta itu kan satu target yang cukup tinggi. Artinya masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas insentif pemerintah itu menjadi makin luas gitu. Tapi betul bahwa ini akan menjadi ancaman untuk masyarakat yang penghasilannya di bawah 8 juta. Nah, kalau kita lihat sendiri sebenarnya rumah ataupun hunian itu bukan melulu hanya rumah tapak kan. Tapi juga ada hunian vertikal, dalam hal ini adalah apartemen gitu. Memang pertanyaannya kenapa kok rusunami, yaitu rumah susun yang bisa dimiliki, itu tidak berjalan kalau dilakukan oleh swasta. Sebagian yang berjalan tentu dari pemerintah sendiri karena untuk kebutuhan ASN dan Polri serta warga yang memang mereka siapkan seperti kayak untuk penggusuran dan sebagainya gitu loh. Tapi secara komersial tsunami ini masih jalan di tempat. Problem utamanya adalah tentu di harga jual. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa harga rumah yang sekarang ini khususnya hunian vertikal tsunami itu untuk one bedroom hanya 180-an juta yang kurang lebih nilainya di bawah 7 juta per meter persegi.
Nah, ini adalah satu problem gitu. Kenapa? Karena rumah atau hunian vertikal ini berbeda dengan rumah tapak. Oke. Kalau kita bicara rumah tapak dengan jumlah misalnya target 1.000 unit gitu, terjual 300, kita hanya membangun 300 atau 200 gitu. Tapi kalau kita menyiapkan satu tower dengan 1.000 unit, lalu hanya terjual 100 unit, kita tidak mungkin membangun hunian vertikal itu hanya 100 unit. Dia harus dibangun sekaligus menjadi satu kesatuan 1.000 unit. Makanya ini adalah satu tantangan, yaitu dari segi market. Yang kedua peluangnya, nah kita melihat bahwa hunian vertikal ini adalah salah satu solusi untuk masyarakat perkotaan. Dengan makin mahalnya harga lahan, membuat seluruh rumah subsidi itu adanya makin ke pinggir dan ke pinggir dan ke pinggir lagi gitu kan. Oke. Sedangkan kita melihat ada satu Gen Z atau milenial yang sekarang ini membutuhkan rumah, tapi aktivitas mereka banyak di perkotaan. Nah, hunian vertikal ini adalah jawabannya. Hanya tinggal kita membuat satu solusi sehingga semuanya itu bisa sesuai. Baik itu kita sebagai praktisi atau developer yang membangun, lalu juga harganya juga bisa diterima masyarakat, tapi ada insentif-insentif yang bisa diberikan ke mereka gitu. Oke. Salah satunya tentu yang kita harapkan adalah KPR subsidi ya, karena kan kalau dengan MBR mendapatkan posisi atau title MBR, mereka berhak untuk mendapatkan KPR subsidi yang bunganya memang rendah, hanya 5% lah untuk 20 tahun. Lalu yang kedua juga bebas PPN. Dan yang ketiga tentu kemudahan-kemudahan perizinan dan sebagainya, sehingga kami sebagai developer bisa akan membangun dengan beban-beban yang relatif ringan sehingga harga jualnya juga bisa bersaing. Dan yang terakhir adalah harus ada kepastian pembelinya atau marketnya, karena seperti yang tadi dijelaskan, untuk membangun 1.000 unit harus tersedia kepastian 1.000 komitmen untuk membeli gitu, sehingga itu baru bisa berjalan. Baik, Pak Bambang. Nah, Pak Anton, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai tadi alternatif rumah sendiri, apakah masih oke tsunami ataupun high risk building lah untuk bisa melihat kondisi wilayah perkotaan yang menjadi bagian dari program 3 juta rumah, kemudian wilayah pedesaan dan pesisir, atau Anda melihat perlu ada skema yang tadi, bagaimana kolaborasi pemerintah, daerah juga terlibat di sana dari sisi pendanaannya begitu, Pak Anton? Oke, mungkin pertama-tama saya ingin menyampaikan pandangan dulu mengenai tadi yang breakdown antara perkotaan dan pedesaan. Kalau yang saya tahu sebenarnya Mas, housing poverty, kemiskinan perumahan itu konsentrasinya di perkotaan, di urban area gitu. Jadi sebenarnya di rural area itu saya pikir masalahnya lain lagi. Jadi mungkin kalau buat saya ya program di pedesaan itu atau di coastal area gitu, di pesisir itu mungkin bukan pembangunan perumahan baru, itu mungkin programnya lain lagi, entah itu renovasi atau apa lagi. Jadi konsentrasinya harusnya pembangunan hunian baru itu di perkotaan. Dan benar tadi kayak Pak Eka bilang bahwa kalau di perkotaan nggak ada cara lain, kita harus hunian vertikal gitu, karena kalau landed house itu udah nggak mungkin untuk rumah murah gitu ya. Jadi mau nggak mau memang hunian vertikal. Nah, dan itu pun juga hunian vertikal kalau misalnya kita berbicara mengenai investment cost-nya, development cost-nya itu mungkin juga nggak bisa justify gitu untuk swasta bangun, karena tadi dibilang harganya udah harga yang dipatok nggak memenuhi gitu ya. Karena apa? Karena biaya tanah aja sudah tinggi, Mas Pras. Jadi makanya swasta untuk membangun yang namanya rumah susun sederhana gitu ya, itu aja mungkin dari segi hitung-hitungan biaya nggak masuk. Nah, mungkin pemerintah bisa memberikan pertimbangan adalah dengan misalnya tanah-tanah milik negara, tanah-tanah milik BUMN untuk disediakan sebagai lahan pembangunan. Jadi istilahnya land cost-nya itu bisa dianggap zero gitu, di mana nanti di situ bekerjasama dengan swasta sebagai mitra untuk membangun hunian vertikal tadi, rusunami atau rusunawa gitu ya. Jadi sistemnya mungkin tidak harus jual putus, tapi bisa aja sewa jangka panjang. Karena kita juga tahu Mas Bras, rumah susun yang dibangun zaman dulu, Orde Baru ya, itu pun juga bukan milik gitu. Itu ada jangka waktu tertentu. Kita bisa lihat bahwa rumah susun yang di Pulau Mas, yang di Klender itu udah nggak di Pulau Mas itu udah berhenti masa
masa pakainya kan sudah diganti oleh development yang lain. Jadi artinya kalau land cost-nya bisa dieliminir, mungkin swasta bisa turut ambil bagian dalam pembangunan bekerjasama dengan pemerintah sebagai pemilik tanah, karena tanahnya tetap milik pemerintah, jadi tanahnya tetap milik negara, nggak diganggu gugat gitu. Tinggal hanya pembangunan seperti itu. Jadi sebenarnya contoh yang baru-baru pun juga sudah ada, Mas, seperti di Sentra Primer Timur ya. Kita tahu bahwa di situ dulu Bakri membangun di atas tanah Perumnas gitu kan. Lalu Green Pramuka di daerah Jakarta Timur juga membangun di atas lahan milik Departemen Perhubungan. Artinya sebenarnya contoh-contoh seperti itu sudah ada, Mas, di mana swasta bisa ambil bagian ya, membangun hunian vertikal yang masif gitu ya, sehingga hitung-hitungan yang masuk dan menguntungkan kedua semua pihak. Pemerintah juga diuntungkan karena programnya berbantu, swasta juga bisa berpartisipasi dalam investasinya, dan masyarakat pun juga bisa menikmati itu hasil dari pembangunan itu. Jadi tinggal bagaimana memilih skema yang tepat, Mas. Jadi misalnya contohnya kita berbicara mengenai masyarakat yang paling bawah gitu ya. Kalau misalnya paling bawah yang penghasilannya nggak tetap, sektor informal, kalau bukan memiliki, mungkin mereka hanya cukup menyewa. Jadi kita bisa sediakan jenis rusunawa, kan yang rusunami. Gitu. Jadi memang harus sesuai dengan profil dan segmentasi daripada target marketnya itu, Mas Pras. Oke, itu dia menjadi fokus utama memang di wilayah perkotaan ya, kalau Anda katakan begitu, dari sisi tingkat kemiskinannya juga memang cukup banyak dibandingkan dengan di wilayah daerah, sehingga mungkin nanti pendekatannya agak sedikit menyesuaikan dengan kondisi yang ada begitu ya, bagaimana wilayah pedesaan ataupun pesisir apa sih yang dibutuhkan untuk hunian bagi mereka begitu. Sementara di perkotaan mungkin masih ada peluang tadi untuk sewa dari bangunan tingkat tinggi Harris Building yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Bambang, bisa menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi bagaimana program 3 juta rumah ini bisa terwujud di Indonesia. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Bambang, Pak Anton, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Anton, Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Eka. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.